Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dias Rubigo, teman-teman. Dan sebelumnya terima kasih karena sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Oh ya, untuk memulai kegiatan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, karena sebelumnya saya kira belum saling mengenal ya. Belum. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, tapi cara perkenalannya itu memanggil nama panggilan dan nomor ukuran sepatu. Dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Akbar, ukuran sepatu saya 42. Perkenalkan, nama saya Aryo, ukuran sepatu saya 41. Perkenalkan, nama saya Arya, ukuran sepatu 42. Perkenalkan, nama saya Komar, ukuran sepatu 41. Perkenalkan, nama saya Bilal, ukuran sepatu 41. Perkenalkan, nama saya Satria, nomor sepatu saya 42. Perkenalkan, nama saya Wilon, ukuran sepatu 44. Perkenalkan, nama saya Rizky, ukuran sepatu 43. Ya, Cut semua. Udah, 3. ya. Apa teman-teman kira-kira udah pada hafal belum? Belum. Oh ya, kita coba sekali lagi ya dengan cara kasih rangkaian nama. Kasih misalnya contohnya tuh Akbar. Kasih perkenalan Akbar. Terus kalau pas bagian Aryo ntar nyebut Akbar dulu, Akbar baru Aryo, kayak gitu. Ntar terus-terusnya dari Akbar lagi baru Mau aku main paham ngomongin. ya? Dari sini aku nyebut. Ya tapi hanya nama panggilan saja. Iya juga. Siap ya? Dimulai dari kanan. Nama saya Akbar. Akbar Aryo. Iya. Akbar, Aryo, Arya. Akbar, Aryo, Arya, Komar. Akbar, Aryo, Arya, Komar, Bilal. Akbar, Aryo, Arya, Komar, Bilal, Satria. Akbar, Aryo, Arya, Komar, Bilal, Yuda, Yuan. Aku mau samaran. Akbar, Aryo, Arya, Komar, Bilal, Satria, Yuan. Akbar, Aryo, Arya, Komar, Bilal, Satria, Iwan, Rizky. Lebih ulang lagi. Ya, kira-kira sudah saling mengenalkan ya? Sudah. Oke. Ya, terima kasih sudah mau melaksanakan ini serangkaian nama. Oke. Saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau sudah pernah tahu gitu apa itu kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Saya mau bertanya nih pada teman-teman semua, apakah teman-teman semua sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Baik. Baik, kalau begitu saya akan memberitahu apa itu kegiatan bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok adalah kegiatan yang sedang kita lakukan sekarang ini yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu baru, terus berani berbicara, dan untuk ya, kalau gitu saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang sedang kita lakukan ini, kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang bertujuan untuk mendapat pengetahuan baru, terus berani mengemukakan pendapat dan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di bimbingan kelompok ini ada 3 asas, yaitu yang pertama asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini yaitu teman-teman semua harus terbuka dalam mengungkapkan pendapatnya. Terus asas kesukarelaan, yaitu teman-teman harus secara sukarela nih untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Apabila ada hal-hal yang sensitif, cukup dibicarakan
di bimbingan kelompok ini saja, tidak dibawa keluar. Nah, apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Nah, baik, saya akan memulai bimbingan kelompok ini. Tapi sebelum memulai, saya akan untuk teman-teman bisa memilih tema yang akan kita jadikan pembicaraan gitu. Saya akan memberikan tema yang pertama, tema begadang, yang kedua asih merantau, dan yang ketiga adalah pergaulan yang baik gitu. Silakan teman-teman mau pilih yang mana? Penting. Begadang nggak sih? Begadang. Ya, begadang. Oke, kalau teman-teman sudah sepakat semua, kita mulai dari definisi ya. Definisi. Apa sih begadang itu? Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau mengungkapkan pendapatnya nggak? Apa itu begadang? Boleh? Oh ya, saya lupa memberitahu. Kalau teman-teman mau memberikan pendapatnya, acungkan tangannya terlebih dahulu ya. Boleh saya? Menurut saya begadang itu adalah kegiatan yang dilakukan pada malam hari, memotong atau memangkas waktu-waktu dan jam istirahat dan jam tidur kita. Kadang sampai begitu larut, sampai pagi dan sebagainya. Begitu. Oke. Dari saya. Oke teman-teman, menurut Aryo ini begadang itu adalah kegiatan menghabiskan waktu ya Pada malam hari. pada malam hari. Yang tentunya memotong jam istirahat dan jam tidur. Ada yang mau ada yang memberikan pendapat atau pendapat baru? Kalau menurut saya sejalan dengan pendapat dari saudara Aryo, yaitu ya kayak kita tuh di malam hari itu sengaja atau tidak sengaja tidak tidur gitu, atau tidur telat, di mana tidurnya tuh larut sekali sampai melewati batas wajar, sehingga waktu tidur kita tuh berkurang pagi hari. Ya, menurut teman kita ini kasih begadang itu kegiatan yang kita sengaja ya. Kegiatan yang sengaja untuk atau tidak untuk apa tadi? Sengaja tidak tidur. Sengaja tidak tidur. Oke. Ada lagi? Kira-kira? Ini sih sering begadang. Yang sering begadang. Oke. Cukup ya? Saya kira cukup. Saya simpulkan begadang itu adalah kegiatan yang disengaja atau tidak disengaja ya, untuk menghabiskan waktu. Masih biasanya Pada malam hari. ya pada malam hari. Kalau siang bangun. Siang bangun biasa ya, udah begadang. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan berikutnya, kenapa sih teman-teman biasanya begadang itu, alasannya apa? Boleh dimulai dari sebelah kiri. Kalau menurut aku alasan begadang itu karena sebagai mahasiswa ya pasti ingin mengerjakan tugas. Terus mungkin karena memang tidak ingin tidur malam minggu gitu kan, karena biasanya hari libur, jadi kita memilih untuk begadang, tidak tidur gitu. Itu aja. Kalau menurut saya begadang tuh misalnya kan kadang kita mau buat tugas kuliah kan, tapi kan kalau di saya sendiri tugas kuliah saya tidak terlalu banyak, jadi tidak memfokuskan untuk begadang, jadi saya kerjakan di siang hari saja. Akan tetapi terkadang kalau misalnya saya main HP gitu kan, saya bilang masih jam 8, jam 9 aja tidur, sampai jam 12, jam 1, jam 3 baru tidur, karena tertidur sendiri, HP pun masih hidup gitu kalau menurut saya. Kalau saya sendiri biasanya begadang ya karena udah disengaja gitu, kayak kita di malam minggu atau besoknya libur, jadi langsung pegang HP atau langsung main game atau ketemu kawan gitu. Oh ya,
saya ingatkan lagi kalau yang pendapat diacungkan tangannya. Ada lagi kenapa alhamdulillah silakan. Kalau menurut saya dan pengalaman saya, terjadinya begadang itu karena ada suatu penyakit yang membuat kita tidak bisa langsung tidur gitu pas malam-malam, karena ada seperti kebanyakan pikiran atau ya kebanyakan pikiran overthinking, dan juga terlalu banyak meminum kopi atau kopi ya, kalau kafein. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya, kenapa sih teman-teman biasanya begadang? Saya sependapat dengan Abang Rizky tadi, yang begadang untuk mengerjakan tugas dan pada malam minggu untuk refreshing gitu, untuk main game, kumpul-kumpul, nongkrong. Benar. Ya, gitu. Oke, terima kasih pendapatnya. Ada lagi kira-kira? Saya Silakan. saya biasa tuh kalau begadang tuh mungkin kayak ada tugas nih, banyak tugas gitu kan. Emang lalai sih, jadi ngerjainnya pas H-1 terus gitu nah. Semalam nih kita. Semalam kan, baru kepepet. Besok. Soalnya kalau udah H-1 tuh baru dapat nih ya kayak gitu kan. Jadi kadang lah, kadang juga kalau malam minggu atau gitu paling keluar atau main game. Oke, Saya ya, silakan. kalau saya biasanya begadang karena scroll sosmed. Nah. Ujung-ujungnya nggak kerasa, tahu-tahu udah jam 2, jam 3. Iya. Kadang juga bisa insomnia sih, gara-gara konsumsi kafein pas siangnya terlalu banyak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau saya sih ada dua faktor ya. Yang pertama itu terpaksa, yang kedua itu tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Yang terpaksa ini misalnya kan ada tugas tuh kan, jadi kita harus ngejar kan tugas tuh. Kalau nggak diselesain nggak ada nilai kita. Apalagi kan UAS kan, ini kita kan lagi UAS kan, jadi kita itu misalnya Senin nih UAS kita, malamnya itu kita kan belajar kan sampai begadang. Kalau faktor tidak terpaksa itu apa ya, misalnya Scroll sosmed. malam minggu tuh kan free kan minggu ya, itu tidak terpaksa menurut saya. Rasa keikhlasan. Tidak terpaksa. Ya. Oke, saya lihat dari pendapat teman-teman cukup beragam ya. Kenapa alasan bergadang? Ada yang untuk mengerjakan tugas, ada yang hanya untuk menghabiskan waktu, terus ada juga yang karena penyakit ya, karena insomnia atau overthinking dan banyak minum kafein. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke persoalan berikutnya, yaitu apa sih kira-kira dampak buruk dari begadang itu menurut teman-teman? Ada yang mengungkapkan pendapatnya? Dampak buruknya? Ya, kira-kira. Menurut saya pendapat buruk dari begadang itu ini, waktu istirahatnya kita berkurang. Jadi saat kita beraktivitas di pagi atau sampai siang hari, jadi kita kelelahan, cepat lelah, tidak sebugar orang yang tidurnya lebih cepat dari itu. Terima kasih semuanya. Ada lagi? Ya. Menurut saya ya hampir serupa lah sama barusan dari Bang Arya, tapi ya yang paling tidak kita sadarin ya dari masalah kesehatan kita yang lama-lama bakal terkuras itu, mudah sakit atau mudah terserang penyakit apapun itu. Jadi gampang sakit. Kira-kira ada lagi nggak dampak buruknya? Kalau menurut saya yang paling pasti itu kalau sering bergadang, kantong mata pasti tebal dan warna hitam. Bagus. Ada lagi kira-kira? Cukup ya? Cukup. Ya. Sudah. Saya lihat nih kayaknya teman-teman agak jenuh ya, bosan ya. Saya kalau gitu
pasti kita bisa main ice breaking dulu ya, biar agak fresh gitu. Ice breakingnya itu teman-teman tahu nggak lagu Topi Saya Bundar? Tahu kan? Tahu. Coba nyanyikan dulu, masih bareng-bareng. Ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, berikutnya nyanyinya itu kalau ada kata topi diganti ya, diganti terus sama pakai gini kayak dipakai kayak di struktur tubuhnya kayak topi saya bundar kayak gitu ya. Cuman kalau ada kata topi diganti oke. Anu saya. Oke. Saya bundar gitu. Apa Oke. tuh? Maaf. Saya bukan. Ya anjing. Ada belum vaksin. Sensor ya. Lagi cara kita. Sirkus toksik ini. Ayo, keluar ya. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar, saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Oke, tepuk tangan. Oke, sekali lagi ya. Kita nyanyi ini dulu apa? Burung kakak tua. Burung kakak tua. Burung kakak bundar. Ganti oh. Ayo nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Nah, sekarang lagunya itu kalau ada kata kakak diganti lagi, dikata udah cuman itu aja. Miliknya enggak? Miliknya. Milik burung gimana? Oh iya. Bisa betul sih. Burungnya nunjuk. Berarti gini kan. Ayo, 1, 2, 3 mulai. Burung tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah mau mengikuti tadi kegiatan ice breaking tadi. Kita akan lanjut ke persoalan berikutnya, yaitu pertanyaannya apa sih menurut teman-teman untuk mengakali ya untuk mengatasi kegiatan begadang tadi agar tidak begadang gitu. Menurut teman-teman apa kira-kira? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Biar nggak begadang lagi gitu. Silakan. Biasanya untuk mengurangi kegiatan begadang, pas siang harinya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Misalnya berolahraga atau kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi ketika sudah kelelahan di siang harinya, maka pas malamnya itu lebih gampang buat tertidur. Nah, mungkin begitu saja solusinya dari saya. Terima kasih Aryo atas pendapatnya. Jadi menurut pendapat teman kita satu ini itu agar kita tidak begadang, kita banyakin kegiatannya di siang hari gitu ya. Iya. Jadi ketika sudah malam hari kita sudah lelah gitu. Iya, benar. Benar sekali. Ya, kira-kira ada pendapat lagi? Saya Silakan. kalau menurut saya kan begadang itu kan rata-rata kalau mahasiswa itu kan karena tugas kan. Iya. Nah,
jadinya kita buat tugas tuh siang-siang, jadi misalnya kayak olahraga aja jadi kelelahan. Juga saya pernah juga, kawan saya SMA dulu pernah bilang kalau misalnya nggak mau begadang, baca aja buku jam 8 tidur tuh. Jadi nggak sempat kita mau begadang gitu. Mungkin karena itu, karena efek kalau untuk siswa mahasiswa anti banget kalau baca buku. Nah, kalau itu menurut saya. Kalau belajar jadi lebih ngantuk. Iya. Panggil dosen ke rumah Pak, ngomong sini Pak. Oke, itu pendapatnya. Kira-kira ada lagi? Gimana ending nggak sih? Nangkap kata. Oke, saya rasa cukup ya pendapat dari teman-teman semua. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah mau mengemukakan pendapatnya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin minta kasih pendapat teman-teman tentang kegiatan ini. Feedbacknya apakah bagus atau biasa aja atau buruk gitu. Boleh dari sebelah kiri gitu. Feedback tentang kegiatan ini. Di sini. Kalau menurut saya kegiatan seperti ini itu sangat bagus dan positif. Alasannya karena yang pertama lebih bisa mengenal satu sama lain. Terus selanjutnya juga bisa bertukar pendapat, bertukar pikiran, dan juga bisa untuk menyelesaikan masalah dari topik yang sudah diberikan. Itu aja. Terima kasih. Ya, izin. Kalau menurut saya diskusi seperti ini sangat bagus karena kenapa? Bisa menambah relasi dengan adanya tukar pikiran. Tukar pikirannya dengan tukar pikiran yang positif kan bisa menambah pengetahuan juga. Itu saja. Kalau menurut saya ya bagus ada acara kayak gini, kegiatan kayak gini, acara kayak gini. Terus ya karena kita bisa ketemu orang-orang baru, melihat pendapat dari sudut pandang yang lain, terus kita bisa ya berkumpul tanpa pegang HP gitu. Jadi mengisi waktu lebih positif. Feedback untuk kegiatan kali ini menurut saya hampir sama dengan teman-teman yang telah menyampaikannya barusan. Ya seperti dapat bertukar pikiran dengan orang-orang yang baru kita kenal, juga membantu kita untuk berbicara kepada orang banyak gitu, bersosialisasi. Saya sependapat dengan abang-abang yang sudah mengemukakan pendapat sebelumnya. Ini kegiatan positif, dapat memberikan masukan, pendapat dari orang-orang yang belum kita kenal. Tahu dari sudut pandang orang lain. Ya. Cukup. Terima kasih. Boleh saya. Menurut saya kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dan berguna sekali untuk kita sendiri. Selain sharing information, kegiatan ini juga membuat kita lebih mengenal kepada orang lain, lebih mengetahui dari sudut pandang, dari banyak sudut pandang, bukan hanya dari diri kita sendiri kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oh, saya pendapatnya sama semua, cuman ingin menambahkan kegiatan kayak ini nih fun, menyenangkan. Iya. Fun. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya mau menyimpulkan dari tema kita yang tadi kita bahas itu mengenai begadang. Jadi begadang itu kegiatan yang disengaja atau tidak disengaja ya. Biasanya untuk menghabiskan waktu ketika malam hari, baik itu untuk mengerjakan tugas atau hanya ingin menghabiskan waktu saja. Nah, untuk apa? Karena ini sudah di penghujung kegiatan, alangkah baiknya sebelum kegiatan ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.